Shalom, kembali lagi bersama saya, grup Wong LE, ada di LE untuk jadi berkat bagi dunia ini. Satu kesempatan kalau kita hari ini akan memasuki satu kitab yang luar biasa, kitab Galatia, di mana kita akan belajar dari kitab ini apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani melalui pengajaran dari kitab ini. Nah, bersama kami ada Pak Jundi yang akan membimbing kami untuk masuk dalam kitab ini. Sebelum kita memulai kitab ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang indah, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memasuki kitab Galatia, Tuhan, biar kami boleh belajar dari kitab ini apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa diberkati, untuk kami bisa diterapkan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, supaya kami boleh diperlengkapi lebih dahsyat lagi, melihat kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati hamba-Mu juga Tuhan, yang membahkan siap menabur dengan luar biasa, dan kami akan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk melalui pengajaran ini, biar setiap orang yang mendengar, mereka boleh diberkati, mereka boleh dilawat Tuhan, dan mereka mengalami sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu yang ada ini kepada tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bersama kami ada Pak Jundi yang akan membimbing dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang ada ini kepada Pak Jundi. Silakan, Pak. Terima kasih. Shalom. Bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara Wong LA, komunitas Wong LA yang ada di Los Angeles dan menjadi berkat bagi kita, dimanapun kita berada. Saya percaya ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, khususnya kita membahas kitab-kitab pada sesi-sesi ini, itu akan membekali kita dan membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih mendalami apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, khususnya kitab-kitab yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu bagian yang penting dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Galatia. Kitab Galatia ini adalah ringkasan singkat dari kitab Roma. Jadi kalau Roma itu versinya lebih panjang, Paulus menjelaskan secara doktrinal itu lebih panjang, nah kitab Galatia adalah ringkasan pendeknya. Hanya terdiri dari 6 pasal saja. Tetapi inti yang kemudian dibahas oleh Rasul Paulus buat jemaat di Galatia itu mirip-mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Roma. Mirip dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di kitab Roma. Nah, ada 2 pergumulan. Mirip juga dengan persoalan dalam 2 Korintus sebelumnya kita sudah membahas. Ada 2 hal yang diantisipasi Paulus, yang diklarifikasi Paulus, yang kemudian dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. 2 hal itu adalah mengenai panggilannya menjadi rasul dan juga Injil yang dia beritakan. Nah, oleh karena ada banyak pengacau yang ada di tempat di mana jemaat-jemaat itu didirikan oleh Paulus, ada banyak pengacau yang kemudian mencoba untuk mempengaruhi jemaat-jemaat yang sudah berdiri itu mengenai kerasulan Paulus, mengenai Injil yang dia beritakan, maka Paulus menulis surat. Menulis surat kepada jemaat-jemaat itu sebagai penjelasan supaya mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita yang beredar di situ. Paulus menuliskan surat Galatia kepada jemaat di Galatia dengan nada yang berapi-api, dengan nada yang tajam, dengan dinamisasi yang kuat, karena banyak pengacau yang ada di kota Galatia atau di provinsi Galatia itu, yang mencoba mempertanyakan kerasulan Paulus dan Injil yang dia beritakan. Maka, tujuan dari kitab Galatia yang ditulis oleh Paulus sekitar tahun 49 Masehi ini, dengan sebuah tema keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Atau oleh iman kita mendapatkan keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh perbuatan baik kita, bukan oleh karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, tujuan dari kitab Galatia ini ada 2 hal penting. Yang pertama adalah untuk menegaskan bahwa syarat-syarat di dalam hukum Taurat seperti sunat dalam perjanjian lama tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kasih karunia Tuhan. Yang sudah ada di dalam Kristus
yang mengerjakan keselamatan karena ada di dalam perjanjian yang baru. Maka Alkitab kita dibagi menjadi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru digenapi oleh pribadi Kristus yang menjalani misi keselamatan, memberikan dirinya bagi dosa-dosa manusia, sehingga orang-orang yang berdosa itu diselamatkan karena kasih karunia. Bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh sunat, bukan oleh melakukan tradisi Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan oleh karena kita baik, bukan oleh karena kita melakukan ritual agamawi, seperti orang-orang Yahudi yang ada di dalam perjanjian lama, membawa hewan kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan di bait suci. Bukan. Tapi satu kali persembahan itu sempurna, yaitu diri pribadi Kristus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu pribadinya sebagai anak domba Allah yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, kita menerima keselamatan bukan oleh karena kita melakukan hukum Taurat, bukan oleh karena sunat atau hal-hal lahiriah. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus. Dan itu tidak ada kaitan dengan perjanjian lama. Karena pekerjaan kasih karunia Tuhan menyelamatkan manusia itu bukan oleh karena perbuatan manusia itu sendiri, tapi inisiatif yang datang dari Allah. Karena inisiatif yang Tuhan berikan kepada manusia, dia mau datang ke dalam dunia, dan manusia yang berespon, dia mendapatkan keselamatan. Maka disebutkan bahwa keselamatan itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita dapatkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, keselamatan tidak boleh ditukar-tukar karena yang rugi adalah manusia. Karena hidup manusia itu hanya ada di dua tujuan saja. Sorga bersama Tuhan atau kita mengalami hukuman kekal. Orang yang tidak percaya akan mengalami hukuman kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kitab Injil Lukas menjelaskan mengenai perumpamaan orang kaya lalu Lazarus yang sama-sama mati. Orang kaya itu ada di mana? Di dalam penghukuman. Lazarus ada di mana? Di pangkuan Abraham. Maka hidup kita di dunia ini bukan sekedar hidup yang ada yang kita jalani hari-hari ini. Usia boleh 70, 80, 60, lalu kemudian kita mati. Pertanyaannya ketika kita mati, kita ada di mana sesudah mati? Nah, itu pertanyaannya. Banyak orang menikmati hidup dengan melakukan dosa di bumi ini, dia pikir dia akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Tidak. Satu kali waktu dia akan menghadap penciptanya. Nah, kalau sudah menghadap penciptanya, hanya ada dua pilihan. Dia percaya atau taat, dia akan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau dia nggak percaya, dia banyak berbuat dosa, dia akan dibuang ke neraka, dan itu mengerikan. Dia akan ketemu artis-artis yang tidak percaya kepada Kristus, mungkin Madonna, Michael Jackson, yang menolak Tuhan itu nanti akan kumpul di sana. Sama-sama mengalami penderitaan, sama-sama mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, banyak orang mengabaikan itu, dia pikir hidup di dunia ini saja yang dia perhatikan. No. Hidup di dunia ini sementara. Dunia ini fana, penuh dengan dosa, kesakitan, penderitaan. Tapi di sorga, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu mana yang Anda mau capai? Mana yang kita mau capai? Saya sih pilih sorga. Saya nggak mau sudah menderita di bumi ini karena dosa, lalu menderita lagi di hidup sesudah kematian. Itu mengerikan dan konyol menurut saya. Istilahnya sebagai seorang. Jadi kita perlu mengetahui prioritas mana yang kita ambil. Hidup manusia terbatas. Siapa sih yang bisa tahan 100 tahun di muka bumi ini? Nggak ada yang 100 tahun. Kecuali orang-orang zaman perjanjian lama. Ada yang 700 tahun, 600 tahun, 900 tahun seperti Metusala. Tetapi manusia modern sekarang di bawah 100 tahun. Sesudah 100 tahun kita ngapain? Kita jalan satu-satu penuh dengan encok, berbaring di tempat tidur, menjadi penunggu rumah saja. Kan mengerikan itu. Tanpa makna, tanpa arti, tanpa buah pelayanan. Lalu sesudah mati kita ada di mana? Nah, itu persoalannya. Sesudah mati kita hanya ada di dua tempat. Apakah sorga yang menjadi warisan ketika kita percaya kepada Tuhan, atau penghukuman dan penderitaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang kedua, tujuan dari kitab Galatia adalah menegaskan lagi mengenai Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya zaman perjanjian baru. Itu nggak ada kaitannya. Itu bukan ikatan oleh ikatan hukum Taurat, bukan. Tetapi perjanjian yang baru, New Covenant.
Perjanjian yang baru yang diikat oleh darah Kristus, bukan diikat oleh hewan korban, oleh darah anak domba yang dipersembahkan di bait suci, bukan, tapi anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang membasuh dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Maka tidak ada kaitannya dengan Taurat ketika orang menjadi percaya kepada Kristus. Karena kita menerima keselamatan karena anugerah Kristus melalui iman percaya kita kepada Kristus. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, ini persoalan yang ada di kitab Galatia. Banyak orang-orang Galatia yang mulai bingung, lalu Paulus menjelaskan melalui kitab Galatia yang kemudian kita kenal dengan surat Galatia ini. Nah, ada yang paling menarik kita bisa baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Nah, ini penjelasan Paulus mengenai Injil yang dia beritakan. Lalu, apakah dia mau berkenan kepada manusia atau mau berkenan kepada Allah? Paulus mengatakan dengan sangat jelas dalam kitab Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan buat kita ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Ini hanya 5-6 ayat. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 saya bacakan. Aku heran ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Kristus, Tuhan, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Coba perhatikan. Jemaat di Galatia itu mengikuti Injil yang lain yang bukan Injil. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Wah, Paulus dengan sangat berapi-api, dengan sangat emosi berkata orang yang memberitakan Injil yang berbeda itu terkutuk. Terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami beritakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, mengerikan sekali. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita nggak bisa meminta nasihat kepada orang-orang fasik. Karena konsepnya berbeda. Kita nggak bisa menerima kebenaran dari nasihat orang yang tidak percaya kepada Kristus. Itu konyol. Alkitab mengatakan jangan meminta nasihat dari orang fasik. Itu akan menjerumuskan orang-orang yang percaya itu kepada dosa. Karena konsepnya beda. Konsepnya berbeda. Tidak semua agama punya prinsip seperti Alkitab. Nah, kalau kita kemudian bergaul dengan orang lalu menerima semua nasihat dan menganggap itu baik, itu konyol. Nah, Paulus berkata kalau ada orang yang memutarbalikkan Injil, itu terkutuk. Terkutuklah orang yang kemudian memutarbalikkan Injil dan mengatakan Injil sama dengan yang lain. No. Ayat 9 sekali lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ingat baik-baik. Hamba Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Hamba Tuhan akan konsisten terhadap panggilannya. Apapun yang terjadi. Paulus mengatakan itu. Apapun yang terjadi. Sekalipun daging dan fisiknya lemah misalnya. Tapi rohnya makin lama makin kuat. Kenapa? Karena dia mencoba untuk berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan kepada manusia. Dia tidak mencari disukai oleh manusia. Lalu kompromi dengan dosa. No. Paulus tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tetap terus konsisten kepada sebuah kebenaran. Karena dia dipanggil untuk memberitakan Injil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Oh, betapa banyak sekarang gereja-gereja Tuhan juga yang mulai kompromi dengan sekulerisme. Kompromi dengan dosa. Misalnya, LGBT. Udah nggak apa-apa lah diberkati di gereja sesama jenis. Udahlah nggak apa-apa aborsi. Itu kompromi gereja dengan dunia ini. Anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu lalu dibunuh, diaborsi, diabortus. Lalu pernikahan sesama jenis, gay, lesbian, gak apa-apa.
Bahkan pemerintah kemudian mensahkan undang-undang pernikahan sesama jenis. Mengerikan bukan? Di dalam ajaran Alkitab tidak ada kompromi. Di dalam ajaran Alkitab, Injil tidak pernah kompromi. Dia akan tetap terus, hitam atau putih. Tidak ada abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Dosa ya dosa, kudus ya kudus. Tidak mungkin kemudian mulai menyerempet. Mulai mengadopsi. Mulai menyerupai dunia ini. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Maka Paulus dengan sangat jelas mengatakan, Injil yang dia beritakan itu adalah Injil yang sejati. Kalau ada orang yang kemudian menyampaikan Injil yang berbeda, itu bukan Injil. Paulus mengatakan terkutuk orang itu. Mengerikan sekali ketika Paulus, seorang rasul besar, kemudian mengutuk orang-orang yang menyampaikan Injil yang berbeda. Seperti dia sampaikan kepada jemaat di Galatia. Nah, ini adalah panggilan yang luar biasa dari seorang Paulus, rasul yang besar, yang secara konsisten menjaga ajarannya itu murni di hadapan Tuhan. Menjaga ajaran yang dia sampaikan itu tetap di dalam Tuhan. Nah, ciri khas dari kitab Galatia itu ada 4. Yang pertama, surat ini merupakan surat pembelaan paling bersemangat dalam perjanjian baru. Jadi Paulus membela diri dan membela Injil yang dia sampaikan itu. Dia mengatakan Injil yang disampaikan itu adalah Injil yang sejati, hakikat Injil yang murni. Nadanya tajam berapi-api dengan mendesak Paulus menghadapi pelawan-pelawannya yang salah, yang mengatakan Injil Paulus itu Injil yang berbeda. Mirip dengan salah satu agama terbesar sesudah Kristen, yang kemudian mulai mengatakan bahwa Injil yang ada di dalam Alkitab itu bukan Injil yang sejati. Mereka mengatakan Injil yang lain yang benar. Misalnya mereka mengatakan Injil Barnabas yang benar, Injil Yudas yang benar, Injil Petrus yang benar. Padahal Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil Yakobus tidak masuk dalam kanonisasi. Yang masuk itu hanya 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau ada Injil Barnabas, Injil Yakobus, Injil Petrus, itu bukan Injil. Itu tidak diterima. Tapi banyak orang kemudian memutarbalikkan Injil. Mereka mengatakan itu yang betul. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang salah. Itu memutarbalikkan Injil. Paulus mengatakan bahwa kalau ada orang yang kemudian memutarbalikkan Injil itu terkutuk. Yang kedua Paulus mengatakan bahwa surat yang dia tulis ini adalah surat yang unggul, yang menjelaskan doktrin yang paling sahih, yang paling absolut mengenai panggilannya menjadi rasul dan Injil yang dia beritakan. Yang ketiga, surat ini dialamatkan dengan tegas kepada jemaat-jemaat yang sedang terpengaruh. Jadi Paulus mengklarifikasi, Paulus menjelaskan secara baik, Paulus mengarahkan jemaat di Galatia supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula. Jangan terpengaruh dengan Injil-Injil yang lain, yang kemudian berbeda dengan Injil yang sejati. Dan yang terakhir, keempat, surat Galatia ini memuat mengenai buah roh dalam Galatia pasal 5. Ayat 22-23. Ini tertulis di dalam surat Galatia. Kita harus dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Kalau kita dipimpin oleh daging, kita akan binasa. Karena kedagingan akan menghancurkan manusia. Karena manusia duniawi akan dihukum. Tetapi orang harus menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya hidup kita berarti sampai pada akhirnya. Dan dalam surat Galatia ini juga dijelaskan mengenai daftar yang paling lengkap mengenai tabiat-tabiat dosa. Apa saja tabiat dosa? Mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19. Ini Paulus dengan sangat jelas mengatakan tabiat dosa itu apa? Nah, hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Ini dijelaskan Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya baca buat kita, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita cek diri kita apakah hidup dalam pimpinan roh Tuhan atau hidup di dalam daging. Coba kita bandingkan diri kita dan dengan catatan yang ada ditulis di dalam Galatia pasal 5 ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 saya baca secara cepat. Maksudku ialah, Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging.
Karena keduanya bertentangan, tidak ada samanya, tidak ada yang sama antara keinginan roh dan keinginan daging. Selalu berlawanan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah ini dia. Ini identifikasi, ini ciri-ciri dosa yang dibuat oleh Paulus, ditulis oleh Paulus dalam kitab ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan yang pertama. Percabulan, kedua kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, 8 iri hati, 9 marah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Paulus memberi peringatan kepada jemaat di Galatia, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, nah ini mengerikan ini, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, dan seterusnya, dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ngeri sekali. Ternyata orang-orang yang melakukan itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dia pikir dia selamat, ternyata kagak selamat. Ngeri nggak? Maka kita harus hidup di dalam roh. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup dalam roh, kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini adalah sebuah pilihan dalam hidup manusia, dalam hidup jemaat-jemaat di Galatia. Apakah mereka mau hidup dalam pimpinan roh atau hidup dalam daging? Kalau dalam pimpinan roh mereka selamat bertemu Tuhan. Kalau dalam hidup dalam pimpinan daging, mereka kagak selamat, alias mati, koit, game over. Nah itu ngeri. Nah ini pesan yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Galatia. Kiranya ini membekali kita dalam pemahaman kita sebagai seorang Kristen, dan kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tuhan memberkati, tetap semangat. Silakan Pastor Semfri. Terima kasih buat Pak Jundi yang sungguh luar biasa, boleh menyampaikan sesuatu yang dahsyat melalui kitab ini, di mana kita masih belajar dari kisahnya Rasul Paulus, di mana membimbing kita terus untuk kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk kita, membuat kita semakin hari makin semangat untuk memperdalam kitab-kitab yang ada dan memberkati setiap kehidupan kita untuk kita menjadikan contoh yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kita sudah memberikan satu contoh melalui kitab Galatia ini yang sungguh luar biasa sekali, di mana kita boleh belajar banyak dari Rasul Paulus yang memberkati kita. Biar melalui hal ini kita boleh diberkati, dan setiap pendengar, setiap yang melihat video ini boleh diberkati, boleh dibantu untuk semakin hari makin memperdalam, memperkaya kitab-kitab yang ada, dan memberkati hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka semua. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, waktu Indonesia, bahkan Amerika waktu pagi, di mana kita berbeda waktu yang ada, tapi kita satu hati, kita merindukan setiap pembaca, pendengar yang melihat video ini boleh diberkati, bahkan mereka yang membutuhkan satu uluran tangan Tuhan, doa kami akan membantu dalam doa. Silakan hubungi kami di grup ini, atau saya taruh di kolom di bawah ada email kami. Silakan hubungin kami, dan kami akan siap membantu dalam doa untuk kita bisa memberkati dan kita bisa menolong supaya mereka semua juga diberkati. Dan amin.
Betul ya Pak ya? Kerinduan kami Yes, seperti yes. itu ya Pak ya? Amin. Ya, ya, ya. Untuk kita bisa saling memberkati dan kita menjadi berkat untuk bagi setiap orang yang melihat video ini. Dan hubungi kami, jangan lupa subscribe dan like dan komen dari grup ini untuk kita bisa memperluas wawasan kita, bahkan apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Ibu semuanya, silakan hubungi kami dan kami akan mencoba untuk memperluas pelayanan ini agar menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan setiap Bapak Ibu yang rindukan yang ada. Dan terima kasih buat waktu yang ada. Jangan lupa terus baca Alkitab setiap hari. Kami akan ngepost setiap hari baca Alkitab kita sudah memulai dari kitab Matius dan kita akan memulai dengan kitab berkelanjutan sampai akhirnya kita akan masuk dalam kitab Wahyu nanti. Bahkan kita akan memulai juga dalam kitab Perjanjian Lama. Terus karena kami punya kerinduan untuk kita baca Alkitab setiap hari. Karena itu modal kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit untuk kita bisa tahu apa solusi yang terbaik daripada Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Kiranya terima kasih buat waktu yang ada. Terima kasih buat Pak Juri. Ya, sama-sama. Syukur buat yang ada ini, biar kami menjadi berkat dan segala kemuliaan bagi Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Amen. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat waktu yang ada, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh membicarakan kitab Galatia ini, kami boleh diperluas dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang ajaib, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Biar setiap pendengar yang melihat video ini, mereka boleh diberkati, mereka boleh dilawat, dan mereka boleh mengalami satu kemenangan, bahkan mereka boleh diperluas dengan pengajaran Alkitab yang luar biasa, dan mereka boleh mengalami satu terobosan besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Berkati kami, supaya kami boleh diperlengkapi lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yes. Bentar.